Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Setiamaning 20201 Bintang 175. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UCP 1 saya. Di sini materinya ini soal nomor 1, jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Ini penjelasannya, menurunnya tingkat kesuburan pada arti populasi di hampir setiap negara dapat berkurang pada akhir abad. Populasi negara juga akan menua secara dramatis dengan jumlah manula yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Pada kedua, tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Hal ini ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dalam pandangan lain, banyak yang berpendapat bagus untuk lingkungan. Populasi dunia yang lebih kecil akan mengurangi emisi karbon dan deforestasi untuk lahan pertanian. Itu benar, namun kita akan memiliki struktur usia yang lebih terbalik atau lebih banyak orang tua ketimbang anak muda, dan semua konsekuensi negatif yang akan timbul dari struktur usia terbalik. Kita lanjut. Bahkan negara Tiongkok merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Tiongkok, negara dengan populasi terpadat di dunia, memiliki wilayah yang cukup luas. Tak mengherankan jika populasi warganya pun besar. Tapi ternyata sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa Tiongkok justru mengalami pengurangan populasi. Ini terjadi karena tingkat kelahiran hidup yang warganya semakin menurun. Penelitian berjudul The Challenge of the Low Birth Rates in China yang diterbitkan di One Library itu menemukan penurunan tingkat kelahiran pada 2021 sebanyak 7,52 kelahiran per 1.000 orang. Sementara tahun sebelumnya tingkat kelahiran sebanyak 8,52 per 1.000 orang. Pemerintah daerah Tiongkok dan lembaga kesehatan membuat perubahan dengan penyediaan layanan yang ditargetkan kepada massa melalui pendidikan kesehatan, konseling psikologis, layanan pengobatan tradisional China, perawatan obat, perawatan bedah, teknologi produksi, bantuan, dan cara lain. Semua itu dimaksud untuk meningkatkan tingkat pencegahan kehamilan dan pengobatan infertilitas. Lanjut nomor 2, hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Kemiskinan tentu memiliki korelasi terhadap kualitas lingkungan karena lingkungan yang berkualitas baik merupakan pendukung terwujudnya kesejahteraan untuk masyarakat serta memperkecil angka kemiskinan secara umum. Kemiskinan adalah sejumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Di Kota Kulon Progo, kota saya pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mencapai 18,01%, untuk meningkatkan sebesar 0,62% dibandingkan tahun 2019 mencapai 17,39%. Presentasi penduduk miskin di Kulon Progo mengalami peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi oleh adanya periode pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya goncangan ekonomi secara massal. Tanggapan yang dapat saya berikan adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan harus dapat sejalan dengan upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan agar dapat tercapai pembangunan berkelanjutan di Kota Kulon Progo ini. Ini grafik angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. Selanjut nomor 3, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan bidang-bidang makanan? Kelangkaan hewan besar dan ganas dikarenakan kepunahan yang wajar terjadi dalam seleksi alam. Secara alami, hewan dapat punah karena bencana alam, sedangkan hewan punah akibat manusia karena diburu, penebangan liar, dan pemanasan global. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan sebab-sebab ilmiah yang mengakibatkan hewan besar dan ganas itu langka, diantaranya 1. Bencana alam nasional geografik mencatat bahwa di zaman purba pernah terjadi ledakan besar akibat jatuhnya batuan asteroid yang menghantam bumi. Peristiwa tersebut berdampak sangat mematikan bagi sebagian besar kehidupan bumi.
Seleksi alam yang memang harus terjadi merupakan suatu proses penyaringan atau penyelesaian spesies-spesies yang memang harus tereliminasi seperti wabah, penyakit, hingga perubahan iklim. Semakin besar tubuh spesies merugikan bagi dirinya sendiri. Dengan kondisi tubuh yang seperti ini, tentu akan membawa lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungannya. Perubahan iklim juga membuat banyak hewan-hewan kecil berimigrasi ke tempat di mana tumbuhan pada saat itu tidak menghasilkan daun yang dapat dikonsumsi oleh hewan-hewan herbivora besar. Kaitannya dengan piramida makanan. Berkaitan dengan piramida makanan dikarenakan jumlah makanan yang berkurang, entah itu herbivora maupun karnivora. Pasokan makanan bagi hewan besar juga pasti akan sangat banyak. Menurut penelitian dan studi, hilangnya pasokan makanan menjadi salah satu penyebab utama kepunahan yang mengakibatkan kelangkaan hewan-hewan besar. Oke, thank you. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga nilai UCP saya ini memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.